susah jualan lah, susah jualan. Jadi biarkan presentasinya yang jualan instead of saya gitu. Tadi kan ada disebutin kalau so far sih belum ada yang sesuai sama visinya studio 100% ya, maksudnya kayak 100% puas banget nih sama ini nih gitu. Nah, kira-kira itu kayak apa sih gitu loh yang dipengenin sama studio Tanah sendiri? Visi seperti apa kayak gitu? Sebenarnya saya ya itu ya saya suka sesuatu yang begitu itu terbangun itu nggak kayak baru gitu. Kayak it's belong there gitu loh, udah lama ada di situ gitu, kayak pas banget gitu. Cuman kan karena function, terus karena harga tanah mahal, dia mau maximize the space gitu. Itu jadi kadang, soalnya proporsi kan penting banget ya. Seberapa besar sih bangunan itu on-site gitu. Jadi ya itu belum pernah tercapai. Kalau untuk yang kontainer ini menurut saya oke, karena dari site yang sebesar itu bangunannya kayak oke lah gitu. Terus untuk interior, saya sebenarnya suka sesuatu yang simple, view-nya ke garden, view ke hijau, tapi di dalam tuh simple, nyaman gitu. Nah itu kan bukan hal yang laku ya sekarang ya. Karena klien itu kalau punya rumah dia pengen, karena dia ngebangun spending uang banyak, dia pengennya sangat-sangat bukan heboh ya. Ya beda caranya lah gitu. Kayak gitu. Jadi itu sampai sekarang belum tercapai gitu, yang menurut saya space ideal dan proporsi ideal gitu. Gitu sih. Nah sekarang kalau ngomongin dari tadi kan kita udah ngomongin di approach-nya kayak apa ya kan. Sekarang kalau kita ngomongin presentasi nih, ya ada nggak flow khusus gitu? Misalnya ya kayak tadi, risetnya tuh apa aja yang harus dikumpulin, nanti ngefeknya kemana, lalu presentasinya akan seperti apa? Apakah langsung cuma ngobrol aja? Apakah kita perlu presentasi khusus dengan PowerPoint atau apapun lah gitu? Itu metodenya kayak apa gitu? Kalau saya paling suka presentasi sebenarnya di layar. Jadi di kantor tuh ada meeting room yang ada TV yang gede gitu ya. Dan saya nggak berusaha untuk nggak pakai proyektor karena warnanya berantakan. Terus kalau di kertas kadang fokusnya itu susah karena kita harus bukain gitu. Kalau kita print ya. Jadi kita print biasanya setelah presentasi kita baru kasih printannya. Tapi saya prefer untuk di layar gitu. Jadi kita kayak nonton film gitu. Buat saya itu lebih mudah untuk membuat storytelling itu tadi. Dan buat saya yang susah ngomong, mungkin kalau beberapa orang yang skill komunikasinya bagus banget pakai kertas gitu ya, dia bisa meyakinkan klien dengan baik. Tapi karena communication skill saya nggak terlalu bagus, saya perlu klien itu dikondisikan suasananya gitu. Dia nyaman, enak, oke saya duduk nyaman, saya lihat presentasinya, ukurannya pas, cahayanya nggak terlalu terang, nyaman di mata dia gitu ya. Jadi mengkondisikan suasana ketika saya presentasi gitu. Untuk optimize, untuk menutupi communication skills saya yang kurang bagus gitu. Susah jualan lah, susah jualan. Jadi biarkan presentasinya yang jualan instead of saya gitu. Nah, kalau dari materinya sendiri, mungkin dari pengalamannya Pak Iwan juga mungkin bisa di-share tuh, mungkin ada kesamaan atau gimana, Wan? Aku mau nanya ini ke Pak Japa. Kalau minggu kemarin kita waktu interviewan Architalk sama Pak Widi kan, dia tuh seneng yang ini hitnya di depan tuh. Ya. Money shot-nya atau animasi yang kerennya ditaruh di depan, jeder begitu kliennya kena, lihat itu seneng. The rest cuma small things kan jadinya. Kalau Japa ini grafiknya gimana nih? Kalau presentasi lebih seneng gimana? Sebenarnya kayak Widi itu working juga. Jadi
tapi itu harus super bagus gitu, yang di depan tuh yang super powerful gitu. Jadi bam gitu dihajar di awal, udah semuanya akan kebawa sama suasana yang awal ini kan, bahwa wah ini keren banget nih. Jadi sisanya ini tetap suasana keren itu masih kebawa gitu. Nah tapi karena itu kalau saya tuh saya suka building yang simple, yang nggak heboh, yang in the end ketika jadi itu orang ngerasain suasananya dengan nyaman kan. Maksudnya building saya tuh kadang kurang fotogenik gitu ya, karena itu tadi saya pengen itu fit on site bagus gitu, jadi kadang nggak fotogenik. Building yang nggak fotogenik tuh susah dijual, meskipun renderannya bagus banget, itu nggak bisa kayak bam di awal bagus mantep gitu, susah gitu. Jadi saya biasanya kayak ini ya, kayak tadi balik lagi ke chef tadi, kayak course gitu ya, ada appetizer dulu. Appetizer kan jadi paletnya dia dibangkitkan gitu ya, terus rasa lapar dia tuh dipancing gitu dengan appetizer ini sebelum main course-nya datang. Jadi saya pakai flow yang sama gitu. Jadi saya tunjukin kualitas space yang saya suka, terus yang karena di TV gede jadi kerasa banget kayak cahaya mataharinya, hal-hal yang kayak gitu ya, lebih ke sense gitu, bukan bentuk tapi lebih ke space gitu. Rendering? Dua, rendering sama ini. Tapi biasanya rendering saya taruh maksudnya itu main course-nya. Rendering itu the main course. Jadi biasanya saya kayak menjawab persoalannya dia dulu nih. Dia punya beberapa problem yang dia concern sama misalkan resort gitu ya. Kita tunjukin dulu penyelesaian masalah kita gitu. Dari layout kah, dari master plan kah, atau dari sirkulasi gitu. Saya tunjukin itu dulu, jadi at least dia feel safe bahwa oke, problem gue terjawab loh dari sini dulu gitu. Oke, dia udah nyaman nih, udah oke, at least hal-hal yang bermasalah ini udah solve gitu. Mirip inilah ya, penerapannya seperti diagram Maslow kalau aku bilang tuh. Jadi ada kebutuhan primer, sekunder, tersiernya dulu. Begitu dia soal program ruang udah aman, semua list ruangan yang dia pengen udah bener, sirkulasi udah bener, tinggal masalah segitiga pucuknya itu, aktualisasi dirinya. Tapi tiap klien beda ya. Maksudnya ada yang problemnya itu sangat visual gitu ya. Jadi bukan diagram, bukan plan, bukan sirkulasi gitu ya. Tapi problem dia sangat visual. Yang itu tadi yang French door, terus pengen temboknya pink misalkan. Oke, kita udah kok ini nih, lihat nih kayak gini suasananya. Saya selalu berusaha relate ke activity yang nanti dilakukan gitu, karena kan Indian bangunan itu wadah aktivitas manusia kan. Benar. Jadi ini loh, nanti lo bisa ngopi sore sambil lihat sungainya, ini terasnya nih kayak gini, lo duduk santai ngopi sore sama istri lo, anak-anak lo nanti main di halaman depannya situ gitu loh. Jadi saya berusaha bercerita itu dulu, bahwa arsitektur itu tentang space, it's not about building. Terus baru di main course-nya, setelah dia kebayang suasananya, saya tunjukin 3D-nya. Ini loh 3D-nya gitu. Nah itu bisa dua kemungkinan, bisa ternyata kliennya kecewa, kok di imajinasi gue, di gambar-gambar sebelumnya gue lebih suka, tapi 3D-nya nggak sesuai yang ada di bayangan gue, itu bisa juga. Tapi bisa juga orangnya jadi dengan 3D yang ada, dia merelate dengan gambar atau cerita yang saya ceritakan sebelumnya gitu. Jadi begitu dia lihat 3D-nya, dia langsung, oh iya nanti saya bisa di sini, oke. Wah enak ya tempat tidurnya ya gitu. Begitu pagi-pagi saya buka jendela, sunrise gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.